Salam sejahtera untuk kita sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku sekalian, Roh Kudus selalu menjadikan hidup kita bahagia dengan kasih. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana pendapat kita tentang Yesus. Selama perjalanan pelayanan yang Yesus lakukan, pasti muncul dan berkembang berbagai pendapat dan sikap tentang diri dan ajarannya. Baginya itu wajar. Karena itu, untuk lebih jelasnya, Yesus terlebih dahulu menanyakan pendapat dan sikap masyarakat tentang dirinya. Tujuan Yesus sebenarnya adalah ingin mengetahui pasti pendapat para murid tentang dirinya. Pendapat yang muncul bukan karena pengaruh luar, melainkan pendapat yang keluar karena pengenalan yang benar akan Dia. Menurutmu sendiri, siapakah aku ini? Mungkinkah Anda Kristen karena mewarisi sikap iman orang tua, kekasih, suami, atau istri? Kini sudah saatnya Anda mengenal Yesus secara lebih dekat dan pribadi. Siapakah anak manusia itu? Petrus mengakui dengan sejujurnya bahwa Tuhan Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus telah memanfaatkan waktu-waktu bersama Yesus untuk mengenal Tuhan. Tidak semua orang dapat tiba pada kesimpulan yang Petrus ucapkan. Petrus yang keras, punya banyak pengalaman, oleh karena usianya adalah Petrus yang mata hatinya dibukakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus melembutkan hati dan mengkokohkan pengalaman rohani dan materinya pada satu kesimpulan bahwa Mesias itu sudah datang dan berada bersama-sama manusia.
Roh Kudus adalah harapan banyak Kristen agar setiap manusia di bumi ini dibukakan hatinya untuk melihat terang di dalam Kristus. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita dengan jalan kematiannya di kayu salib. Ketika itu diberitakannya, Petrus menentang. Tidak dapat diterima oleh akal Petrus bahwa Mesias, anak Allah yang hidup, akan mati. Petrus tidak menangkap bahwa kematian untuk Tuhan bukan berarti kekalahan atau kegagalan. Kematiannya justru mengalahkan maut dan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita satukan renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkanku lagi ketika membaca Injil hari ini, bahwa Engkau juga mengajukan pertanyaan yang sama kepadaku. Siapakah aku ini? Aku percaya bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam hatiku dan mengubah diriku seperti Engkau telah mengubah Petrus. Bangkitkanlah para pelayan sabda seperti Rasul Agung untuk pergi mewartakan kabar baik-Mu dan menjadi saksi-saksi dari kuasa-Mu yang mampu mengubah manusia. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua para pengikut Kristus.